Malaikat ini lagi kedatangan seorang iblis yang mau masuk surga nih guys. Tapi dia ditolak masuk ke surga sama si malaikat. Nggak hanya itu aja, malaikat juga ngerjai iblis. Dan karena ulahnya sendiri, malaikat ini terjatuh. Tapi karena dia seorang malaikat, otomatis dia punya sayap nih guys. Dan dia itu mencoba untuk terbang. Tapi karena badannya yang terlalu gendut, sayapnya itu nggak sanggup. Di sini si malaikat itu minta tolong sama si iblis, dan iblis menolong si malaikat untuk naik ke atas. Tapi setelah ditolong, malaikat ini malah jadi jahat. Dia itu jatuhkan si iblis ke bawah. Karena kebaikan si iblis ini jadi malaikat guys, dan dia itu punya sayap lalu terbang ke surga. Sedangkan si malaikat yang ngusil ini jadi iblis deh. Kolam ini bisa ngabulin semua permintaan orang yang lempar koin ke dalamnya guys. Dan di dalam dasar kolam ini ternyata ada seorang penjaga yang bertugas mengabulin semua permintaan orang-orang nih. Nah, di sini ada dua orang, yaitu cewek dan cowok, sama-sama melakukan permintaan sama kolam ini. Mereka dua ini minta jodoh. Tapi saat mereka lempar koin, koinnya itu nyangkut karena mereka berdua melempar koin berbarengan. Jadi permintaan mereka itu tidak terkabulkan. Karena kejadian itu, penjaga ini panik dan dia keluar dari dasar kolam. Dia berusaha untuk mempersatukan mereka kembali. Si penjaga ini mencoba berbagai macam cara untuk menyatukan mereka, tapi selalu gagal. Dan akhirnya si penjaga ini berpikir, dan dia itu ngelempar koin ke dalam kolam dan meminta permintaan agar mereka disatukan. Keajaiban pun muncul, cewek dan cowok ini dipersatukan kembali di depan kolam permintaan itu guys. Ada sepasang kakak adik nih guys, dan si kakak ini selalu mendapat piala dari prestasinya, sementara si adik enggak. Karena prestasi kakaknya, si adik ini jadi iri sama si kakak, dan dia menulis di sebuah buku yang bertuliskan I hate you, yaitu aku benci kamu. Tapi tiba-tiba tulisan itu berubah jadi bola-bola kecil hitam yang menyeramkan nih guys. Ketika kakak pulang, bola-bola hitam kecil yang menyeramkan ini berlari menuju kakak untuk menyelakai si kakak, dan si adik juga mencoba untuk menghalanginya. Tapi bola-bola kecil itu berubah menjadi monster yang besar dan menyeramkan guys. Si adik di sini ketakutan banget, dan dia itu mengambil buku yang bertuliskan I hate you tadi dan merubahnya menjadi I love you. Dan tiba-tiba monster itu langsung menghilang. Lalu si adik pun berlari menuju kakak sambil menangis. Cowok ini baru aja masuk penjara guys. Dan di dalam penjara dia itu terlihat yang paling lemah di antara yang lain. Karena kelihatan lemah, cowok ini sering ditindas sama teman penjaranya yang lain guys. Sampai pada saat waktunya makan siang nih, cowok ini nggak sengaja nabrak makanan seorang pria yang berotot yang paling ditakuti di penjara itu. Tapi siapa sangka kalau pria yang berotot itu paling takut sama serangga guys. Keberuntungan datang nih sama si cowok yang lemah ini guys. Tiba-tiba ada serangga. Jadi yang pria berotot ini ketakutan banget. Jadi semua orang yang ada di sana itu ngira kalau si cowok lemah ini berhasil mengalahkan si cowok berotot. Karena kejadian itu semua orang takut sama si cowok lemah ini guys. Bahkan cowok lemah ini buat si cowok berotot ini kayak jadi pengawalnya gitu. Dan dia juga jadi orang yang paling berkuasa di penjara. Tapi ternyata semua itu bohong guys. Itu hanyalah khayalan si cowok lemah ini. Nenek ini beli snack di mesin otomatis guys. Dan setelah beli snack, nenek ini duduk di kursi sambil makan snacknya. Tapi di samping nenek ini ternyata ada seorang anak laki-laki yang makan snack yang dibuka nenek tadi. Si nenek jadi kesal dan marah banget sama ini cowok. Tapi cowok ini santai aja tuh dan merasa nggak bersalah banget. Dan ketika pada potongan biskuit yang terakhir, si cowok ini bagi dua sama si nenek. Dan ini buat si nenek makin kesel. Jadi si nenek itu langsung pergi naik ke kereta api. Tapi saat di dalam kereta api, dia itu buka tasnya. Ternyata snack yang dia beli tadi itu ada di dalam tasnya guys. Jadi ternyata snack yang dia makan tadi itu memang punya anak laki-laki itu guys. Si nenek jadi malu banget deh. Supir ini lagi nyetir guys, tapi dia itu diikutin sama malaikat maut. Karena mengantuk, supir ini ngalami kecelakaan dan koma di rumah sakit. Nah, bahkan di rumah sakit cowok ini tetap diikutin sama si malaikat maut. Waktu supir untuk hidup itu hanya sebentar lagi guys. Jadi malaikat maut ini tetap di sampingnya. Dan pada saat tiba waktunya dia itu untuk meninggal, malaikat maut ini membawa arwahnya keluar. Tapi keajaiban datang nih guys. Karena sesuatu yang terjadi, tiba-tiba supir ini hidup kembali. Dan dia itu kabur melalui jendela.
Sementara si malaikat maut terus mengikutinya, tapi nggak berhasil ditangkap tuh guys. Nenek tua ini lagi main bingo nih guys. Tapi padahal tinggal satu angka lagi, bola yang terakhir yang keluar ini malah ditelan sama si kakek ini. Malam hari saat mau tidur, nenek ini masih penasaran sama angka yang keluar. Jadi dia bangun dan pergi jumpai si kakek tadi. Si nenek nyariin bola itu kemana-mana, dan sampai akhirnya dia nemuin bola itu. Tapi belum lagi dia sempat ngelihat angka yang keluar, nenek ini tiba-tiba meninggal guys. Bahkan sampai di peti mati pun nenek ini terus megangin kertas bingonya. Dan ternyata angka yang keluar terakhir itu adalah benar angka yang ada di kertas si nenek. Dan di peti mati pun dia bisa teriak bingo. Nenek ini tiap hari beri makan burung di taman. Dan ada satu burung nih yang kelihatan tertarik banget sama nih nenek. Jadi ketika nenek ini pulang, si burung ini ngikuti nenek ke dalam mobilnya. Tapi nenek ngusir nih burung dari mobilnya. Bahkan burung ini ngikutin nenek ke rumahnya dan selalu ngikutin nenek dimanapun nenek pergi. Tapi si nenek selalu ngusir burung ini. Sampai ketika burung ini diusir, dia itu ngelihat dua burung peliharaan nenek. Dan dia itu kelihatan cemburu gitu. Nah malamnya nih waktu nenek pergi ke kamar mandi, burungnya itu juga ngikutin nenek dan dia itu ada di bak mandi. Dan yang seremnya nih ternyata dua burung peliharaan nenek itu udah dibunuh sama nih burung. Si nenek kelihatan sangat takut, jadi dia itu lari keluar rumah dan pergi naik mobil. Tapi kemanapun nenek ini pergi, si burung ini selalu ada dan ngikutin nenek terus. Ayam jantan ini ngambil bunga untuk diberikan kepada ayam betina. Tapi ternyata saat dia nemui ayam betina itu, ayam betinanya itu kepalanya udah dipotong. Tapi walaupun tanpa kepala, ayam betina itu masih bisa tetap hidup. Si ayam jantan ini lari ketakutan keluar dan ayam betina ngikutin dia. Tapi nggak sengaja dia itu nabrak seekor burung elang. Lalu si burung elang ini terbang dan dia itu bawa si ayam betina ngikutin dia. Lalu burung elang ini terbang dan dia bawa si ayam betina. Tapi ayam jantan gak diam aja nih guys. Dia itu berusaha nyelamatin si ayam betina. Dan setelah dia berusaha sekuat tenaga, dia itu berhasil nyelamatin si ayam betina ini. Setelah kejadian itu, si ayam jantan sadar walaupun si ayam betina ini gak ada kepala, dia itu masih tetap cinta sama si ayam betina. Setelah mereka bersama lagi, mereka ini punya 3 ekor anak. Tapi salah satu dari anaknya ini sama kayak ibunya, nggak punya kepala guys.